Sini ngumpul cuy, kita bakal bahas cowok yang mendadak bangun di aula akademi tanpa tahu gimana caranya dia bisa nyasar ke sana. Terus dia ingat, semuanya gara-gara surat sialan itu. Padahal baru aja dia santuy di kamar main game, mendadak ada yang ketok pintunya. Kurir random ngasih paket yang jelas-jelas nggak dia pesen. Kocaknya, si Xiaolin ini malah main buka aja tuh paket. Detik itu juga dia langsung kesedot masuk ke dimensi antah berantah. Usut punya usut, paket itu isinya surat masuk Akademi Duan. Alhasil, Xiaolin sekarang kejebak di Akademi Sihir dunia lain. Atau malah tempat farming gaya-gayaan. Instrukturnya nyambut dia, sementara cowok-cowok lain masih pada pelongo-pelongo. Buat perkenalan, bapak ini nyaris nebas mereka, kayak motong sushi, sebelum akhirnya nyuruh semua orang kicep. Pertama-tama mereka diwajibin ikut tes penilaian potensi dasar. Semacam tes ngukur atribut gitu deh. Pas yang lain dapat sampai 32 poin, cowok kita ini di PHP Dewa Gacha dan cuma dapat 9 poin. Ini skor paling ampas sejagat raya, yang bikin dia dicap beban lagi. Seumur hidupnya, dia selalu dibilang pecundang sama orang-orang terdekatnya. Dia udah muak banget dan pengen ngubah nasibnya. Xiaolin ngerampas chip itu dan teriak bakal ngebuktiin diri. Beberapa kandidat kepo soal rumor murid berbakat. Qin Chuan bilang mereka itu dapat hoki dewa. Benar-benar jenius sejati. Si cewek keren dengan status tertinggi di grup ini pun maju, namanya Gu Xiaoyue. Apsnya cewek ini juga nggak punya bakat spesial. Anggota akademi bisa dapat kekayaan nggak ngotak dan nuker poin buat apa aja. Perhatiin baik-baik cuy, kartunya mendadak munculin status dia, tapi ada plot twist gila. Ada juga sistem potong umur, artinya tiap mati bakal ngurang 10 tahun. Kalau 0 ya mati beneran. Menariknya, Xiaolin ngalamin keanehan lewat bakat tersembunyi. Bakat rahasia rank S ganda bernama kemampuan belajar buat ngopi satu skill setara kelas F. Dinamain skill sarjana ini bakal jadi kartu as dia buat ngubah takdirnya. Salah satu murid protes panik nanyain maksud sistem umur ini. Lagian cowok ini cuma sisa 9 tahun, yang artinya sekali mati langsung wassalam. Konselor garang itu ngejitak kepala si tolol dan ngeiyain kalau bocah itu bakal mati beneran. Tapi bagi Qin Chuan ini malah jackpot. Gila, bukan sesuatu yang perlu ditangisin. Dia jelasin kalau di dunia nyata umur dihitung per tahun. Jadi sekali tewas ya langsung modar. Tapi sisa umur di dunia ini tuh sebenarnya sumber daya berharga. Kalian pasti mikir ini ngeri kan? Padahal ini bisa dipakai buat nyelesain misi ngebuff status dan berevolusi gila-gilaan. Si beban yang kena cita masih loading, sementara Qin Chuan cuap-cuap. Gimana akademi ini bisa bikin murid ngubah takdir mereka? Orang bisa nyari ilmu, manjangin umur, bahkan tajir melintir sampai setara Bapak Elon Musk. Selama masih punya sisa kredit, mereka bisa hidup abadi. Karena satu kematian cuma motong maksimal 10 tahun aja. Si keren Xiaoyue angkat bicara, nanya, apa aturannya cuma berlaku di akademi atau bisa di mana aja? Kabar baiknya nih ya, sang konselor ngebocorin kalau itu bakal berlaku di bumi manapun. Asalkan mereka resmi jadi anggota akademi duluan. Habis bacot panjang lebar, Qin Chuan nyuruh mereka siap-siap buat mulai ujian masuknya sekarang juga. Sambil jentikin jari, dia nyuruh mereka diam di tempat. Transmisi konfirmasi, hitung mundur teleportasi dimulai dari angka 3. Setiap murid termasuk jagoan, kita mulai deg-degan ngebayangin ketakutan mereka. Pas waktunya nyentuh angka 1, para kandidat langsung lenyap dari aula, nyisain si konselor sendirian. Qin Chuan tepok jidat, kesel banget karena nggak ada satupun murid jenius di angkatan ampas ini. Yang artinya, skor instrukturnya bakal jeblok abis. Pas dia lagi meratapi nasib apesnya rekan kerjanya. Om-om ganteng dengan body ala Toji datang pamer. Sambil isap cerutu dan punya rambut lebih tebal dari Andrew Tate. Dia pamer kelasnya, udah nelorin 2 murid berbakat tingkat A dan B. Di sisi lain, Qin Chuan cuma bisa ngeles kalau salah satu muridnya punya poin status gabungan lebih dari 40. Tapi itu mah receh dibandingin skill bakat. Karena tahun lalu aja ada murid rank S ganda loh. Qin Chuan nyolot balik bilang kalau itu hoax doang. Aslinya nggak ada catatan di database soal eksistensi murid berbakat rank S ganda. Nyatanya nih, rank S tunggal aja langka banget. Jadi mustahil ada yang lewatin level itu. Kecuali cowok kita ini pastinya. Gimana cuy? Kita udah pindah ke sarang goblin.
Lokasi ujian, tempat semua kandidat ngumpul. Bakal pecah nih. Yuk, ikut gue masuk ke tes gila ini. Pas mereka tutup hidung, gegara bau busuk. Dan sistem notif muncul. Notifnya ngasih misi buat kabur dari hutan ke zona aman dalam 60 menit. Plus misi sampingan bunuh Raja Goblin dan 5 kuroninya. Misi utama ngasih 10 kredit dan 100 poin tebusan. Tapi misi sampingan punya bonus jauh lebih gede, bikin mereka makin ngiler buat nyoba. Asiknya lagi, tiap kandidat dapat kotak hadiah awal, plus pengingat kalau nggak ada penalti kematian di sini. Pesan ini bikin lega beberapa kandidat yang langsung teriak heboh karena poin mereka bakal aman. Sambil nunggu cowok kita buka kotaknya dan dapat tongkat sihir pemula yang keren. Walau cuma rank F. Dia juga otomatis dapat skill penguasaan tongkat buat memakainya nanti. Melihat sistem ini, Kinswan ngerasa vibe-nya mirip banget sama game yang sering dia mainin. Intinya bro, kita ini bisa manfaatin pengalamannya. Sambil megang senjatanya, dia ngarahin tongkat itu ngumpulin energi dan nembakin laser jarak jauh yang langsung bikin batu gede bolong. Lumayan banget buat percobaan pertama, dapat 2 poin nambah dari pakai senjata itu. Kinswan girang banget, soalnya makin sering dia spam skill, makin banyak benefit yang dia peras. Apalagi dia punya skill pasif mantul yang bikin dia bisa naik level 2 kali lebih cepat. Perhatiin baik-baik ya. Di tengah keasikannya, tiba-tiba kepala Kinswan kerasa sakit banget. Sakit kepala ini muncul karena atribut dan mananya masih ampas. Jadi nggak bisa sembarangan spam senjata. Di sisi lain, ada cowok berotot pamer bangga karena dapat pedang gede tanpa pusing mikirin mana. Cowok kita sadar kalau cara pakai senjata nentuin seberapa cepat senjata itu bisa naik level. Tapi asal tebas juga bukan ide bagus. Soalnya stamina fisik bakal terkuras habis nantinya. Waktu 60 menit ini sengaja dibikin biar peserta nggak punya waktu buat santai. Makanya Shaolin mikir dia mungkin harus ganti ke senjata fisik juga di tengah jalan. Lagi asik mikir cewek cantik nyamperin buat tukar senjata, dia dapat pedang padahal lebih ngerti cara kerja tongkat sihir meski nggak nge-game. Xiaoyu tebak kalau kecerdasan jadi faktor utama senjata itu. Dan merasa tongkat lebih cocok buatnya. Dia cukup peka buat sadar kalau cowok kita emang kurang minat sama tongkat sihirnya. Kagum Shaolin langsung ngenalin dirinya. Tapi cewek ini cuma mau tongkat besarnya. Jadi cowok kita kasih aja. Gimana? Intinya dia ngingetin buat hati-hati karena butuh aim. Shaolin sendiri asik bawa pedang pendek barunya pas banget sama senjata yang dia butuhin buat beraksi. Mikir kalau kerjasama bakal jauh lebih gampang. Dia nanya cewek itu buat mabar. Tapi sebelum dijawab, si abang berotot nyela dan nawarin hal yang sama sambil pasang badan. Si raksasa ini terkesan sama status Xiaoyu dan maksa buat gabung demi menang sambil ngehina Shaolin sebagai beban tim yang gak guna. Cowok kita tuh sedikit kesel. Sementara si cewek langsung tolak mentah-mentah ajakan si cowok berotot pakai aura Grebos. Wang Dalin langsung malu dan diketawain sama semua peserta lain. Egonya terluka parah dan karena frustrasi, dia natap sinis ke cowok kita. Kasian banget Shaolin jadi sasaran emosi gara-gara pas ada di sana waktu Dalin ditolak. Dalin ngancam dia sambil sok jagoan buat balikin harga dirinya. Dengan alasan kalau cowok kita cuma beban dan nggak pantas ikut ujian ini. Shaolin natap dia santai, langsung skakmat. Bilang kalau kemampuan mereka yang bakal nentuin hasil akhir. Jawaban nantang ini bikin Dalin narik kerah bajunya, siap buat ngasih pukulan telak padanya. Lo dan gue tahu kenapa dia senyum, dan jamin Dalin gak bakal sempet. Soalnya ada goblin jelek nyelinap dari samping waktu mereka cekcok. Untungnya cuma muka Dalin yang kegores. Tapi jujur muka dia emang udah jelek sih. Goblin hijau itu lompat lagi, tapi Dalin berhasil nepes dia sampai mati. Lucunya dia malah ngamuk ke Shaolin karena gak ngasih tahu. Padahal dia sendiri yang kena ambush. Sebelum dia bisa ngapa-ngapain, cowok kita si idiot noleh dan nemuin segerombolan goblin siap buat ngajak tawuran massal. Sedangkan peserta manusia lain udah ketakutan setengah mati dan siap kabur. Pertarungan pecah dan beberapa pemain langsung tumbang. Di sisi cowok, kita Shaolin santai ngelawan gerombolan goblin. Rasa sakitnya asli banget. Dan lu sama gue bakal merinding nonton kelanjutannya nanti. Sini, gue kasih tahu, lu semua bakal kaget. Sayue ngehajar goblin pakai tongkat, sementara si cowok nepes musuh. Ini dunia virtual, tapi settingannya berasa nyata banget.
Intinya sih ini bukan sekedar game biasa pada umumnya. Orang biasa pasti bakal langsung dibantai di tempat kayak gini, biarpun bawa senjata paling mematikan sekalipun. Beberapa peserta lain nyaranin buat ngumpet di dalam gua aja, soalnya tempat itu kelihatan lumayan aman. Ada satu cowok lari ke dalam, tapi Shaolin sadar kalau di sana cuma aman sementara. Berdasarkan sisa waktu pelindung 30 menit, tempat itu nggak bakal selamanya aman. Daripada panik nggak jelas, jagoan kita milih buat tenangin diri. Dia langsung mikir keras dan nganalisa langkah terbaik saat ini juga. Ragu dikit, nyawa melayang. Makanya dia mulai ngayunin pedangnya terus-terusan buat latihan sekalian naikin poin pengalaman senjatanya. Dia sadar cuma ayunan dengan kekuatan tertentu aja yang bakal dihitung nambahin poin pengalamannya. Makanya dia harus cepat nguasain gerakannya sebelum ronde 2 mulai. Sisa waktu cuma tinggal 2 menit lagi. Peserta lain belum nyiapin apa-apa, padahal zona aman mereka sebentar lagi berubah jadi tempat paling bahaya. Nah, perhatiin deh, ini momen serunya. Mayoritas panik, nyebut misinya mustahil ngelawan monster itu. Sementara Xiao Yue cemberut di pojokan. Menariknya, dia merhatiin jagoan kita yang lagi latihan keras sampai ngos-ngosan. Si cewek nyamperin dan bilang, kalau ngayunin pedang kayak gitu tuh percuma. Soalnya dia tetap butuh waktu 1 jam penuh buat bisa naik ke level 2. Jadi nggak bakal sempet evolusi. Jagoan kita lumayan kagum sama hitungan cerdas si cewek ini. Dan dia sadar kalau asumsinya emang benar. Tapi tunggu, si abang punya buff gokil yang gandain poinnya. Dia bisa naik level dalam waktu setengahnya aja. Sekarang aja dia tinggal butuh 2 poin lagi buat naik level. Jadi dia makasih ke cewek itu dan lanjutin latihannya tanpa henti. Xiao Yue juga nanya apa cewek itu udah dapet hasil pantauannya soal para goblin. Yang bikin dia kaget, karena cowok itu merhatiin detail sekecil itu. Mereka ngobrol dikit soal game, dan ternyata cewek ini nggak tahu apa-apa. Balik ke mode serius, Shaolin jelasin kalau serangan sama pertahanan goblin itu ampas. Titik terlemah mereka ada di kepala sama jantung. Intinya ngalahin mereka itu bukan tugas ribet. Yang penting berhenti takut sama monster kocak itu. Misi ini aslinya gampang. Dia bisa lihat beberapa orang gemetar, ketakutan. Tapi ya wajar, orang-orang cupu ini emang udah ditakdirin buat kalah. Sisa 2 menit Xiao Yue ngajak mereka cabut sekarang. Jagoan kita langsung ikut dan mutusin buat satu tim sama dia. Tiba-tiba Wang Dalin ganggu dan ngadang jalan mereka. Nanya dengan nyolot mereka mau kemana. Kayak sebelumnya, si cowok caper ini ngajak Xiao Yue satu tim lagi. Dia yakin Shaolin cuma bakal bikin cewek itu mati. Lu dan gue pasti ngakak lihat ini. Dia nolak mentah-mentah bilang tantangan utamanya itu Raja Goblin. Si brengsek ini malah teriak, bilang itu cuma hadiah opsional yang bisa dilewatin. Lagian mereka juga belum pernah lihat monster bosnya. Sementara cowok itu cuma mau bertahan hidup, si cewek malah ngincar hadiah utamanya. Jagoan kita ngebelain dia dan ngeyakinin Dalin kalau quest ini pasti punya mekanisme pemicu. Mungkin mereka butuh ngebunuh goblin dalam jumlah tertentu dulu. Xiao Yue nebak kalau pihak akademi nggak mungkin maksa mereka ngalahin bos cuma dalam beberapa menit. Artinya, pemicu paling masuk akal ya lewat aktivasi jumlah kill. Jagoan kita juga sependapat sama hal ini. Dia mikir mereka emang harus bantai beberapa goblin dulu. Ada satu cewek gemetar ketakutan, bilang mending mereka fokus bertahan hidup aja, karena nggak tahu seberapa kuat Raja Goblin. Mental pecundang gitu. Jelas nggak mempan buat jagoan kita yang super ambisius ini. Dia lebih milih menang besar. Lagian, mereka juga nggak bakal beneran mati kalau gagal. Dia ngajak semuanya buat maju dan cetak poin maksimal. Berkat pidato motivasi kerennya ini, semangat beberapa peserta lain langsung naik drastis. Dalin datang lagi dan jadi batu sandungan. Dia nyoba ngasut orang-orang biar nggak dengerin ide cowok yang dianggapnya gila ini. Tapi Xiao Yue langsung bungkam mulutnya buat yang ke-69 kalinya. Nyuruh si beban itu duduk manis aja karena kemampuannya cuma standar. Dia cuma punya 30 poin, sementara si cewek dapat 46. Jelas bikin dia kicep. Suasananya hening banget, karena Shaolin baru sadar poin cewek itu 5 kali lebih gede. Nambil alih posisi ketua, dia nyuruh semuanya bersatu biar misinya sukses besar. Buat Dalin, dia nyuruh cowok itu nahan goblin agresif di depan. Sementara petarung jarak jauh ngedukung dari belakang demi bunuh goblin sebanyak mungkin.
Terakhir buat jagoan kita. Xiaolin paham, tugas jagoan kita itu ngehabisin Goblin Kroco yang kabur dari kerumunan. Soalnya status dia yang paling ampas di antara mereka semua. Pakai strategi ini, mereka keluar gua dengan keren. Jalan langsung nebas para Goblin. Para pemanah nahan pergerakan musuh sambil ngurangin jumlah mereka dari jauh. Pastinya ada Goblin nyerang, tapi Xiaolin gerak cepat, nebas dari samping. Gila, lu lihat sendiri kan? Meski jagoan kita nguras stamina demi nyelamatin cewek itu, dia tetap fokus nunggu momen serangan mematikan. Berkat matanya yang super tajam. Sini kumpul cuy, kita bakal saksiin MC kita bantai 4 Goblin pakai trik yang sama. Peserta lain auto melongo, padahal dia cuma punya 9 poin. Yang lain mikir ini hoki, tapi Xiaoyue sadar, semua gerakan abang kita ini disengaja. Manuver gila yang pas banget buat statusnya. Hasilnya, Doi langsung naik level 2 dan nambahin status penguasaan pedang. Ini semua berkat pengalaman nge-spam game VR miliknya dulu. Kalau enggak, dia mustahil bisa pegang pedang sekeren ini. Sistem langsung muncul kasih selamat karena dia orang pertama yang tembus level 2. Lumayan dapat skill tebasan berat yang baru. Dan yang lebih epic, Xiaolin cuma perlu bantai Goblin kelima yang terakhir buat nyelesain salah satu quest tambahannya. Dia nemu satu yang lagi sekarat sikat habis dan quest pun kelar. Tepat saat quest itu kelar, sisa Goblin lainnya tiba-tiba pada hilang, entah kemana, seakan misinya udah beres. Sistem langsung ngumumin konfirmasi syarat tersembunyi, dan bos pun aktif. Lihat tuh, Raja Goblin bangkit dengan ukuran super raksasa, siap ngebantai mereka semua tanpa ampun. Nah, perhatiin baik-baik cuy. Raja Goblin muncul dan tampangnya beneran kayak mimpi buruk yang nyata. Begitu dia ngelihat para murid, dia langsung auman kencang banget. Sampai semuanya harus tutup kuping biar gendang telinga mereka nggak pecah. Udah jelas banget kan, monster setinggi ini tuh bos dungeon puncaknya. Xiaolin sadar Kroco Goblin udah pada hilang, nyisain mereka doang lawan si tank ini. Murid lain pada panik ngelihat bar darah bos yang tebel banget. Bahkan ada satu cowok yang jatuhin pedang lalu coba kabur. Walau Xiaolin tahu si monster punya pendengaran dan penciuman super tajam, kepanikan nggak bisa dicegah. Kesalahan cowok yang kabur itu langsung berakibat fatal pas si Goblin denger dan ngunci targetnya. Tapi Wang sok jagoan dan manfaatin momen itu. Dia lompat buat serangan diam-diam. Sayangnya Raja Goblin ini gerakannya nggak ada delay sama sekali. Dia tangkis Wang secepat kilat dan bikin dia terbang nyungsep ke tanah. Wang langsung tewas seketika pas nyentuh lantai. Melihat top player dibantai gampang banget kayak gitu, sisa kelompok auto lari terbirit-birit nyari arah pintu keluar. Sekarang suasananya kacau balau dan si Goblin mulai bersih-bersih lobi. Ninjek satu murid pakai kaki raksasanya dan mukul terbang yang lain pakai gada. Dia nyaris habisin pemain cewek tiba-tiba serangan sihir nyamber dari samping. Serangannya emang nggak mematikan, tapi cukup ngurangin bar darah buat narik perhatian si bos. Ternyata Gu Xiaoyue yang lempar sihir itu. Dia emosi gara-gara serangannya meleset tadi. Dan dia paham banget mereka wajib serang titik vital kalau beneran mau menang. Rencana aslinya sih masuk akal di atas kertas. Vanguard yang alihin perhatian sementara unit jarak jauh nyerang. Tapi karena semua orang pada kabur merusak formasi, dia sadar strateginya terlalu naif. Gila, kalian pasti deg-degan lihat monster itu angkat gada buat ngegeprek dia. Tapi tepat sebelum dia jadi perkedel, Xiaolin gerak secepat kilat. Dia potong rambut si Goblin, gerakan super ngeledek, tapi sukses narik emosi si monster ke arahnya sendiri. Xiaolin emang terlalu gesit buat ditangkap si bos. Sambil terus menghindar, dia sadar kalau AI Goblin ini gampang banget ketebak. Monster ini cuma ngincar siapapun yang jaraknya terdekat. Dia pakai trik ini buat ngumpulin tim manggil cewek ketakutan yang lagi sembunyi buat nge-spam tembakan panah. Meski takut setengah mati, cewek itu setuju bantu. Xiaolin juga nyuruh Gu Xiaoyue keluarin serangan magis paling brutal. Dua cewek itu mulai ngebombardir Goblin, dan sebentar aja situasi kelihatan makin cerah pas bar darah bos mulai turun. Xiaolin makin semangat nyuruh mereka terus negas, pertahankan ritme. Tapi ternyata Goblin itu punya mode tersembunyi. Dia mengaum super kenceng, mukul tanah sampai retak parah. Bikin gelombang kejut yang langsung musnahin si cewek pemanah. Sisa tim auto shock berat. Sekarang tinggal Xiaolin sama si Mage aja yang berdiri. Dan dia mulai panik takut mereka bakal mati konyol di sini. Tapi cowok kita tetap kalem dan ngecek sisa mana miliknya.
Dia bilang mananya cuma sisa buat 2 tembakan lagi. Xiaolin mikir itu cukup, asal dia fokus dan tepat sasaran ke kepala. Dia yakin banget mereka bisa ngakhirin ini sekarang juga. Jadi, dia aktifin skill pelajarnya buat niru gelombang kejut Goblin yang ngasih efek stun 3 detik. Pas monsternya lagi pusing, Xiaolin maju serang. Dia ingat masa lalu di mana dia dianggap ampas. Tapi ini saatnya dia bersinar di medan tempur sambil ngayunin pedangnya. Tepat pas mau kena, dia lihat si Goblin lagi nyiapin gelombang kejut dengan numpuin tangannya ke bawah. Tapi dia sadar versi kopasnya terpicu beda, yaitu lewat benturan pedang. Xiaolin nggak mundur dan nahan serangan Goblin dari depan, memicu gelombang kejutnya di waktu yang sama. Gimana cuy? Epic banget kan? Benturan dahsyat itu sukses dorong mundur si Goblin raksasa. Sini ngumpul sebentar, kita tonton aksi gila MC yang girang tanget karena tebakannya akurat parah. Tapi dia kena cooldown 30 detik, jadi harus gocek bosnya biar nggak mati konyol. Bener aja, monsternya ngamuk lagi dan ngasih pukulan super brutal sampai bikin ledakan energi betulan. Tapi pas asapnya hilang, malah si Goblin yang jerit ketakutan dengan tangannya yang hangus. Gu Xiaoyue berhasil ngebantu pakai sisa mana terakhirnya. Aslinya dia juga heran gimana cowok secupu ini bisa nangkis serangan bos dungeon sendirian. Ngeliat teras si Goblin udah sekarat banget, monster itu makin panik dan ngelempar batu raksasa ke arah Xiaolin. Sadar kali ini dia nggak bakal bisa menghindar dari batu itu. Kita langsung nekat ngelakuin hal super gila dan nahan batu raksasa itu pakai tangan kosong dong. Benturannya bikin gelombang energi gede banget dan Gu Xiaoyue teriak panik. Pas debunya perlahan hilang, kelihatan jelas Xiaolin udah kehilangan satu lengannya. Tapi gila, dia cuma senyum dan bilang, "Nggak apa-apa." Cooldownnya sisa 10 detik lagi, tapi si Goblin nggak ngasih celah nafas sama sekali dan meluncurkan serangan mematikan lainnya. Perhatiin baik-baik adegan ini. Xiaolin tahu dia harus maju sedekat mungkin buat ngeluarin jurus terakhirnya. Jadi pas waktu sisa 3 detik, dia langsung nekat melompat ke depan muka tuh monster. Begitu cooldownnya nyentuh angka 0, dia nancepin pedangnya ke tanah, ngelepasin gelombang kecut super besar yang bikin si Goblin terpelanting mundur. MC ngasih kode ke si cewek buat eksekusi, dan boom, tembakan kepalanya akurat parah langsung ngabisin bos itu detik itu juga. Sistem akhirnya ngasih konfirmasi kalau Raja Goblin tewas dan misi kedua sukses diselesaikan. Pas adrenalinnya mulai turun, cowok ini langsung lepas pedangnya dan ambruk ke tanah. Dia mulai pingsan sambil sadar kalau dia udah ngelewatin batas tubuhnya cuma demi nyelesain misi zona aman yang gila ini. Pindah ke ruang rapat Akademi Kepala Penerimaan. Lagi bacain ringkasan lengkap soal murid-murid baru tahun ini. Dia ngejabarin statistik dari peringkat IF sampai tier tertinggi IS. Dan ngasih tahu kalau total ada 15 orang yang dapat nilai elit IS. Dengar angka segitu, bikin instruktur lain pada keringat dingin. Mikir, apa angkatan kali ini emang beda level? Apalagi pas disebutin kalau 13 dari mereka itu bakat tingkat tinggi terbaik dalam sedekade terakhir akademi. Qin Xuan pun mulai ketar-ketir nggak karuan. Ngerasa kelasnya udah gagal total, karena nggak ada satupun yang dapat rank S. Tapi tiba-tiba kepalanya ngumumin kabar heboh. Ternyata kelasnya Qin malah berhasil mecahin 2 rekor akademi loh. Usut punya usut, 2 murid tanpa bakat dari kelasnya malah dapat rank S, ngebobol rekor atribut kecerdasan tertinggi, sekaligus total atribut terendah buat seorang maba. Kalian pasti nebak hal yang sama kan? Jelas dia bahas Xiaolin dan Gu Xiaoyue. Sampai kepala sekolah pun ikutan heran. Di sisi para murid semuanya diteleportasi balik dalam kondisi fisik utuh. Dan begitu Xiaolin muncul, dia langsung ngecek statusnya. Dia kaget banget pas lihat tugas pertamanya udah beres. Padahal tadi dia pingsan sebelum garis akhir. Dia ngelihat Gu Xiaoyue di dekatnya dan mikir, pasti cewek ini yang ngegendong akhir pertarungan tadi. Tapi sebelum dia ngomong, cewek pemanah itu lari nyamperin dan berterima kasih ke mereka berdua karena bisa dapat rating A. Dia ingat banget sempat dibunuh bosnya. Jadi dia takjub abis waktu Xiaolin bilang mereka berhasil nyelesain misinya pas dia udah mati. Di sisi lain, cowok kekar yang tadi masih aja nyinyir ngamuk dan bilang kemenangan mereka cuma hoki doang. Tapi Gu Xiaoyue masa bodoh sama si hater dan ngajak MC buat ngobrol berdua. Pas minggir, Xiaolin nyoba makasih karena udah dibantu,
tapi cewek itu nolak. Dia ngaku kalau tanpa cowok itu yang berhasil menahan telak skill Raja Goblin, dia nggak bakal dapet celah buat nembak kepalanya. Sambil ngobrol, cowok kita akhirnya sadar. Cewek ini ternyata jauh lebih manipulatif dari kelihatannya. Cewek itu langsung ke intinya, nanya, gimana caranya cowok dengan atribut ampas kayak dia bisa motong skill bos sekuat itu. Dia tahu MC nyimpen rahasia, tapi dia janji nggak bakal cepu dan cuma pengen tetap dikasih info aja. Biar urusannya gampang, dia minta tambahin jadi temen di sistem. Dan Xiaolin langsung setuju dengan senang hati. Cewek ini bahkan ngajarin cara buka menu sistem tanpa ketahuan, dan MC resmi menambahkan ide siswanya. Suasana santai mereka kepotong pas Qin Xuan ngumumin semua yang dapat rank F harus kumpul di aula utama. Sementara sisanya disuruh ke lapangan tengah. Instruktur manggil Gu Xiaoyue khusus. Dan pas dia pergi, Xiaolin buka peta buat jalan ke lapangan. Pas dia lagi asik ngotak-ngatik sistemnya, dia kepikiran kenapa instruktur manggil cewek itu sendirian. Tapi akhirnya dia bodo amat dan lanjut jalan. Sampai di lapangan, dia cukup kaget ngeliat keramaian. Dan dia mikir, jangan-jangan orang hilang tiba-tiba. Ini bikin geger dunia nyata pas mereka lagi kejebak di dalam dungeon. Pas banget, Gu Xiaoyue tiba-tiba lari balik ke arahnya. Buru-buru ngasih tahu kalau dia sama sekali nggak cepu soal rahasianya ke atasan. Tahan napas bentar karena urusannya belum kelar. Mendadak ketua OSIS elit muncul, bawa 2 penjaga dan langsung naik ke atas panggung. Sini kumpul guys, kita bakal lihat momen gila dia minta maaf soal kepala sekolah yang telat. Tapi suasana formal itu langsung bubar gara-gara raungan super kencang di lapangan. Asli pada kaget parah, naga raksasa tiba-tiba muncul di langit. Dan Xiaolin langsung kena mental. Ketakutan biologis alaminya bikin badannya beneran kaku, total nggak bisa gerak. Bahkan Gu Xiaoyue di sebelahnya ikutan gemetar pas penunggang naga itu yang ternyata si kepala sekolah Dawn Academy akhirnya mendarat juga. Ketua BEM nyoba protes kayak masuknya yang lebay, tapi kepala sekolah malah langsung ngegas balik. Intinya dia bilang terpaksa geber naganya sampai batas maksimal gara-gara udah telat banget buat pidato. Dia malah ngancam si naga kalau berani bikin jantungan muridnya lagi bakal dikuliti dan dijadiin sofa ruang tamu. Dari kerumunan, Xiaolin natap kepala sekolah dengan deg-degan. Takut banget orang sekuat ini bisa sadar sama bakat tersembunyi yang dia punya. Pak Kepsek mulai pidato muji potensi murid-murid. Tapi tiba-tiba matanya ngunci ke arah Xiaolin. Pakai sihir pengeras suara, dia akhirnya bahas masalah utama soal kenapa mereka semua diculik pas tengah malam buta begini. Dia nyalahin panitia pendaftaran soal jam nggak ngotak itu. Dan janji bikin aturan biar kejadian konyol ini nggak keulang lagi. Nah, perhatiin baik-baik ya, suasananya mendadak horor pas dia ngejelasin. Dia manggil mereka semua penjajah dan ngungkapin kalau planet tempat mereka berdiri sekarang itu namanya Norma. Tujuan utama akademi ini cuma buat ngelatih mereka jadi pasukan elit penakluk wilayah alien ini. Kepala sekolah teriak nekanin kalau kehidupan lama mereka udah tamat sejak berani buka surat penerimaan itu. Mulai detik ini, mereka bukan sekedar anak sekolah biasa. Mereka adalah calon jenderal penyihir dan pemimpin yang bakal naklukin banyak dunia. Dia mulai ngeluarin energi gila-gilaan sambil ngebahas harta karun yang nunggu mereka di dunia baru. Taktik ini sukses besar, bikin semangat seisi lapangan meledak. Dia langsung bikin aturan tegas. Cuma 3 murid terbaik dari tiap kelas yang dapat tiket khusus masuk duluan. Si ketua BEM kelihatan agak panik denger jadwal gila ini. Tapi gara-gara dipelototin tajam sama kepala sekolah, dia langsung ciut dan kicep. Si tua itu lalu bubarin kerumunan, ninggalin Xiaolin yang kebingungan mikirin reaksi aneh ketua BEM soal penugasan awal tadi. Prioritas utama Xiaolin sekarang murni cuma pengen jadi kuat biar nggak tewas. Tapi lamunannya ambiar pas Qin Xuan manggil dia. Ternyata Gu Xiaoyue nolak posisi ketua kelas. Jabatan elit ini biasanya buat murid ranking 1, jadi apesnya malah jatuh ke dia. Instrukturnya ngeyakinin kalau posisi ini penuh poin ekstra. Dan ini beneran bisa jadi penyelamat nyawa buat beban tim dengan status ampasnya. Tanpa ngasih pilihan, dia langsung diangkat di tempat dan Xiaolin dapat notifikasi sistem resmi soal jabatannya. Instrukturnya langsung cabut, ninggalin sisa acara ospek ini buat diurus sama AI. Kalian pasti mikir hal yang sama kan? Emang untung gila apa yang bakal dia dapat dari sini?
Beres pengumuman, anak-anak pada jalan ke gedung asrama buat rebahan dan beres-beres. Di meja resepsionis, ibu penjaganya galak banget. Ngasih peringatan kalau bakal ada hukuman berat buat siapapun yang ketahuan keluyuran malam. Tapi sifatnya langsung berubah 180 derajat. Pas sadar, Xiaolin itu ketua kelas. Dia mendadak ramah banget dan nawarin buat nganter dia ngambil barang sekalian cek kamar. Dia ngasih seragam maba dan nunjukin kamar single super mewah. Ini sih jauh lebih sultan dari asrama biasa. Salah satu privilege manis jadi ketua kelas. Dia juga ngingetin kalau kartu identitasnya itu nyawa dia, dipakai buat segalanya di kampus ini. Sebelum pamit, dia ngenalin dirinya sebagai Jiang, terus malah ngajakin temenan segala di sistem mereka. Xiaolin bilang makasih dan mulai sadar kalau omongan instrukturnya soal privilege itu beneran nyata. Gila aja pelakuan orang langsung beda drastis pas lihat gelarnya. Pas udah sendirian, dia buka jadwal kuliahnya, tapi daftar kelas yang bejibun bikin pusing. Dia harus milih 1 kelas tempur dan 3 kelas atribut pendukung. Tapi untung ada bakat uniknya, jadi dia nggak terlalu panik milihnya. Dia sadar nggak boleh nyanyiakan kartu as paling kuat ini. Jadi, dia ngunci ilmu pedang dasar buat slot tempurnya. Karena emang paling serbaguna. Dia ngerasa ini bakal naikin peluang hidup dan ngasih fondasi kuat, jadi dia mantap sama pilihannya. Besoknya di kampus. Dia datang latihan dan langsung barbar mukulin boneka latihan. Tapi capeknya langsung berasa kayak ditabrak truk. Dia ngerasa banget seberapa ampas tenaga punggung bawahnya. Padahal ini masalah fatal. Karena disitulah semua sumber kekuatan buat pedang panjang berasal. Jadi gimana nih guys, pas dia mau tumbang, bakat bawaannya mendadak aktif. Dia mulai mengayunkan pedangnya lagi dengan sisa tenaga. Selama dia bisa memahami dasar-dasarnya, dia yakin banget bisa naik level dengan kecepatan yang gila abis. Coba kalian bayangin, dia tembus level 3 cuma dalam 1 jam. Jauh lebih cepat dari semua orang di ruangan itu. Asli, gokil kan? Pas dia lagi fokus, ada murid lain tumbang ke lantai sambil nangis lengannya mati rasa. Instruktur pengganti tahun ketiga bernama Chungna nggak peduli sama sekali dan malah ngomelin tuh cowok karena berani masuk kelasnya dengan stamina ampas. Dia ngasih peringatan keras ke semua orang kalau nggak ada yang boleh pulang sebelum capai level 3. Wah, itu udah kayak hukuman mati buat murid yang lain. Cowok lemes yang tumbang duluan tadi udah nyesel seumur hidup. Sementara seisi kelas mulai panik. Mereka tahu butuh 4 jam latihan tanpa henti cuma buat tembus level 2 aja. Bikin kaget semua orang, Xiaolin malah maju dan bilang ke instruktur kalau dia udah capai level 3 dan minta izin pulang duluan buat kelas meditasi. Seketika seluruh ruangan jadi hening pada Cengo mencerna omongan barusan. Chungna langsung natap dia dengan tatapan yang penuh curiga. Dia bilang, mustahil ada anak baru yang bisa tembus level 3 cuma dalam 2 jam. Itu bener-bener nggak masuk akal. Dia nyindir Xiaolin sebagai cowok hoki dengan status dasar paling ampas yang dapat peringkat S cuma gara-gara numpang tenar aja. Singkatnya, cowok ini ngatain dia penipu kelas teri. Dan sama sekali nggak percaya kalau cowok ini udah beneran ada di level 3. Jagoan, kita nggak terima dia nantangin buat ngecek langsung data peringkatnya biar jadi bukti. Tapi sang instruktur malah balas ngejek dia. Chungna akhirnya pakai akses tingkat tingginya sebagai guru dan ngebuka arena simulasi latihan dari sistem langsung di depan mata semua orang. Tahan napas bentar, perhatiin deh. Pas arenanya tiba-tiba berubah total. Jagoan kita juga ikutan kaget. Chungna ini bukan tipe orang yang peduli sama data. Dia itu maniak tempur yang maunya nguji kekuatan langsung lewat pertarungan sungguhan. Zona simulasinya serem abis, dipenuhi tumpukan tengkorak di seluruh sudut arena pertarungan itu. Xiaolin baru sadar kalau akademi membuang hukum alam di tempat ini bikin mereka bisa nyiptain ruang latihan yang setara dengan domain dewa. Sambil jalan ngelewatin dia, Chungna ngeyakinin muridnya ini kalau dia nggak bakalan mati di ruang simulasi. Tapi rasa sakitnya bakal kerasa 100% nyata. Apalagi cewek ini udah bayar mahal banget buat buka arena ini. Jadi dia pengen hiburan yang sepadan. Sambil ngomong, Chungna manggil beberapa prajurit tengkorak dari dalam tanah yang langsung melompat maju buat ngehabisin jagoan kita tanpa ampun. Menurutnya, kalau cowok ini emang beneran pendekar pedang level 3 monster kroco begini,
pasti gampang banget buat diatasi. Mami Chungna duduk santai nonton pertunjukan meremehkan prajurit yang selemah goblin pas ujian masuk kemarin. Xiaolin langsung ngehindar dari serangan pertama, sambil dikasih syarat buat beresin penjara bawah tanah ini kalau mau dapat hadiah pulang lebih awal. Gak cuma itu, dia pede bilang bakal kasih hak istimewa buat bolos di masa depan. Xiaolin langsung siap tempur, pasang kuda-kuda buat ngadepin penjara bawah tanah ini. Targetnya cuma 2, bertahan hidup selama 40 menit atau bantai 20 prajurit itu. Keringat dingin mulai netes nih. Kalian sependapat kan kalau guru ini emang gila karena niat banget nguji kemampuan cuma demi gengsi doang. Ya udahlah, dia langsung nyiapin belati besinya buat ngehajar semua musuh itu. Xiaolin paham banget sama 2 syarat kelulusannya, sementara prajurit tengkorak udah lari kencang buat nyincang dia jadi sate. Pertama, jagoan kita nunduk, ngehindar, mikir mending kabur 40 menit atau bunuh aja semuanya. Xiaolin langsung ngasih tebasan brutal ngebuka celah mematikan, terus dia maju buat ngabisin prajurit itu. Memenggal kepalanya sampai putus sebagai korban pertama. Dari sini, dia jadi paham kalau butuh minimal 2 pukulan buat bunuh 1 prajurit tengkorak. Tapi parahnya, sekarang mereka mulai ngeroyok dia dari segala arah. Dan dengan adanya 20 prajurit Xiaolin harus ngasih 40 tebasan, pasti buat bisa menang. Jelas nggak gampang. Tapi yang bikin gurunya kaget adalah nyali bocah ini yang berani nerobos masuk, bukannya milih buat buang-buang waktu. Awalnya dia ngira anak ini bakal kencing di celana dan mohon-mohon buat ngakhirin simulasinya. Tapi ternyata nyalinya beneran bikin dia terkesan abis. Apalagi pergerakannya sangat lincah di setiap sudut serangan. Jadi kelihatan banget kalau dia nggak cuma modal bacot. Xiaolin beneran lagi bertaruh nyawa di sini sambil baca situasi dan ngehindarin pukulan kritis di waktu yang pas. Intinya, Chungna ngerasa anak ini jauh lebih hebat dari para beban kelas yang megang senjata aja masih gemeteran. Sayangnya, satu-satunya masalah dari jagoan kita cuma statusnya yang ampas. Sebelum makin ngeremehin Chungna akhirnya sadar, bocah ini masuk kelas pedang justru buat ningkatin status ampasnya itu. Walaupun status dasarnya ampas, dia udah berhasil ngebantai 13 musuh loh. Gimana, kalian ikutan merinding nggak lihat aksi gokilnya? Chungna mandang ini keajaiban banget, soalnya Xiaolin nolak buat nyerah. Padahal waktu masih sisa 28 menit lagi. Biarpun perhitungannya udah pas, wajar aja dia kena hantaman keras dari tengkorak di belakangnya, dan itu bikin damage yang parah. Ini nih yang pengen dilihat sama si cewek sadis. Dia pengen banget ngancurin mentalnya biar Xiaolin jadi nurut dan patuh. Tahan dulu cuy, kalian pasti ikutan emosi kan dengernya. Tapi mental baja mamba milik Xiaolin bikin dia tetap kalem. Cowok kita langsung ngeluarin jurus tebasan berat dan ngabisin beberapa prajurit cuma dalam 1 serangan. Bikin Chungna shock berat, karena harusnya nggak ada yang punya skill itu secepat ini. Jumlah kill dia langsung naik ke 17-18 dan akhirnya 19 kill. Habis ngelewatin mereka semua dengan kilat, cowok kita sukses dapat kill ke-20 dan nelesain misinya. Pada akhirnya Xiaolin beneran babak belur sampai buat napas aja susah banget. Tapi dia tetap melototin instrukturnya dengan tajam sambil teriak kalau dia udah nelesain misinya dengan sempurna. Melihat dia kayak gini, Chungna cuma bisa keheranan. Ini maba aslinya kenapa sih? Anak yang sama ini dapat nilai tertinggi pas ujian, dan kelihatannya ini emang bukan sekedar hoki doang. Adegan pindah ke ruang OSIS, di mana ketua OSIS lagi ngecek daftar nama para murid yang dapat nilai peringkat S dan A. Asistennya bilang kalau dia juga harus ngecek jadwal kelas. Soalnya pemilihan buat tahun ini tuh kelihatannya aneh banget dan nggak biasa. Contohnya nih, nah perhatiin baik-baik bagian ini cuy. Asistennya nunjukin Xiaolin cowok gila yang sukses ngancurin semua ujian sejauh ini. Bikin ekspektasi sang ketua hancur. Di ruang uksek, suasana makin panas. Karena Chungna lagi dimarahin habis-habisan. Gara-gara memperlakukan maba sekasar itu. Dia malah balas ngegas ngatain ketua OSIS. Padahal cowok itu cuma mau ngejelasin kalau metode yang dia pakai itu udah kelewat ekstrim. Guru ini ngeles kalau dia pengen lebih tegas. Soalnya emang ada maba yang butuh bimbingan ekstra keras. Ujung-ujungnya nih, aduh mulut mereka nggak ada ujungnya. Sementara cowok, kita akhirnya mulai sadar dan pelan-pelan buka mata. Dia langsung bangun dan sadar kalau lagi diukes.
Terus ketua OSIS ngejelasin kalau simulasi tadi itu nggak bakal mulihin stamina, makanya butuh perawatan medis. Karena cowok kita pingsan, dia dibawa ke sini, tapi sekarang Shaolin udah ngerasa jauh lebih mendingan dan bakal segera pulih total. Karena urusan ini udah kelar, sang ketua nyukur Chungna buat keluar ke ruangan, soalnya dia pengen ngobrol berdua aja sama cowok kita. Cewek itu emang galak dan sebel banget. Tapi akhirnya nurut aja dan milih cabut dari ruangan. Pas sebelum pergi, dia sempat nyolot ke Shaolin, bilang bakal nepatin janji buat ngasih izin pulang cepet kapanpun dia mau. Di saat yang sama, dia juga ngingetin kalau orang yang latihan bela diri sampai sekeras itu, biasanya nasibnya bakal berakhir tragis. Chungna ngebanting pintu dengan keras. Sementara cowok kita, diam-diam malah ngerasa dia lumayan menarik dibandingin sama omongan orang lain. Abaikan itu. Ketua OSIS punya info penting dan nanya, apa Shaolin udah baca peringatan buat gak ambil kelas kebanyakan? Ilmu pedang, pergerakan, dan taijutsu itu kan masuk kelas fisik. Meditasi sihir sama persepsi itu masuk kelas magis. Dua sistem ini ngasih jalur perkembangan yang beda. Kultivasi ganda emang ada untungnya, tapi juga nguras tenaga. Soalnya tiap cabang itu makin lama makin dalam. Masuk tahun kedua nanti, kultivasi ganda ini bakal ngabisin energi sampai 7 kali lipat buat dipertahanin sama murid. Biarpun udah tahu faktanya, Shaolin tetap paham dan nyibaratain strukturnya kayak pohon. Makin tinggi, malah makin mencar cabangnya. Dua sistem kultivasi itu emang kayak gitu. Dan biarpun susahnya minta ampun, dia nggak bakal semudah itu angkat tangan dan nyerah gitu aja. Ditambah lagi, skill cowok kita ini kunci utama buat sukses. Kepercayaan diri kayak gini bikin si ketua terpukau, dan sebelum obrolan lanjut, dia dapat pesan dari Capsek yang langsung nyetujuin pilihan kelas cowok kita. Ketua OSIS pun pamit sambil mastiin jadwal baru bakal disiapin biar sesuai buat Shaolin. Kalian ngerasa aneh juga nggak sih? Pesan Capsek ini pas banget momennya. Sampai bikin Shaolin aja sedikit kebingungan. Dia jadi mikir, apa orang ini selalu ngawasin dia? Atau ini semua cuma gara-gara bakatnya aja? Ngomong-ngomong soal Capsek, kita pindah ke ruangan gedenya, di mana bapak ini kelihatan sedih dan kecewa banget. Sistem kontrol Akademi Fajar yang wujudnya entitas spiritual nanya apa yang terjadi. Si Capsek ngejek program itu gara-gara pakai wujud cewek anime tapi di luar candaan itu. Dia negasin kalau cewek itu pusat kendali akademi yang cuma bisa diakses orang tertentu. Udah 100 tahun bareng kakek tua ini, program itu merasa dia ngebosenin banget. Dia heran kenapa si Capsek malah kelihatan pahit, padahal angkatan ini bagus dan mereka dapat murid peringkat S ganda. Gini Capsek ngejelasin kalau status rata-rata orang biasa itu ada di 10 poin. Jadi gimana menurut kalian? Rata-rata akademi 20 poin, tapi Shaolin cuma 9. Asli, dia lebih parah dari pemula. Sini, kumpul teman-teman. Bayangin aja, Shaolin baru dapat bakat spesial pas masuk. Padahal dengan status seampas itu, mustahil banget dia bisa dapat surat pendaftaran dari awal. Program komputer ini ngeles halus dan mikir mungkin aja ada semacam kesalahan teknis. Tapi tebak, justru di situ letak masalah utamanya. Pak Capsek cerita nih, pas dia cek database, dia lihat sesuatu yang bikin rahangnya anjlok. Beneran, nol besar. Nggak ada rekor pendaftaran Shaolin sama sekali. Capseknya bilang ada sekitar 1.400 siswa baru tahun ini, tapi kurang 1 surat. Dan kejadian aneh begini belum pernah ada sepanjang sejarah akademi. Karena si cewek virtual ini, program kendali utamanya, Pak Capsek minta pendapat dia dong. Si cewek jawab kalau dari 1.360 surat nggak ada error. Capsek langsung minta lihat suratnya Shaolin. Tapi si cewek malah ngeledek, bilang nggak mau bantu karena Capsek aja nggak punya akses buat lihat surat itu. Jawaban itu bikin si kakek tua syok berat. Nyaris aja jantungan di tempat saking kagetnya. Dia beneran nggak habis pikir. Meski udah pakai izin akademi tingkat tinggi, tetap aja gagal lihat satu surat itu. Program kendali negasin lagi dan ngaku dia juga ikutan kaget. Akhirnya si kakek pasrah nerima nasib, milih buat biarin aja masalah ini sementara. Gantinya, dia nyuruh bikin cadangan sama enkripsi surat pendaftaran. Kalau soal itu sih gampang, makanya si cewek virtual langsung gas, kerjain proses enkripsinya. Dari 1.359 surat, semuanya sukses dienkripsi penuh. Cuma Capsek atau petinggi aja yang bisa akses. Cuma file milik Shaolin doang yang terkunci.
Nah, perhatiin sini. File itu nggak bisa dienkripsi. Tanda proteksinya udah maksimal. Si cewek nebak, Capsec, sengaja nutupin keberadaan surat yang hilang ini. Pak Capsec membenarkan tebakan itu dan bilang dia bakal segera balik ke dunia baru. Dan pas dia pergi nanti, dia nggak mau ada tikus god yang ganggu perkembangan Xiaolin. Sisanya, dia percayain program ini buat ngurusin semua tetek pengek akademi. Obrolan kelar dan besoknya kita pindah ke kantin. Tiba-tiba ada cewek teriak heboh lihat Xiaolin duduk di depannya bocah yang lagi viral banget belakangan ini. Cewek ini bilang nasibnya lagi apes banget, soalnya Cungna itu beneran kayak orang gila. Abang kita paham sih, tapi dia kepo. Apa cuma guru doang yang bisa masuk arena simulasi spesial? Menariknya nih, murid lain juga bisa, asalkan punya izin. Apalagi kalau mereka menjabat sebagai ketua kelas. Ketua kelas punya privilege buat akses banyak hal, mulai dari data manajemen, persetujuan aplikasi sampai hak pakai arena holografik, khusus buat murid kelasnya. Buat pakai sendiri pun gampang banget. Ketua kelas tinggal ajuin tanpa perlu nunggu persetujuan siapapun. Kakak kelasnya langsung tunjukin cara gampang buat daftarnya. Dia cuma perlu aktifin mode murid di arenanya dan bam, simulasi latihan bakal langsung dimulai. Xiaolin makasih banget sama kakaknya. Tapi si kakak malah ngeledek, bilang, anak baru biasanya sering banget auto ditolak. Kalian pasti mikir, bakal lama kan? Kocaknya, pendaftarannya langsung disetujui detik itu juga. Kakaknya sampai melongo, padahal biasanya butuh 3 minggu penuh. Mode simulasi ini sebenarnya cuma buat senior elite, soalnya butuh minimal 500 poin buat masuk. Dan kalau gagal, poin sebanyak itu bakal langsung lenyap seketika. Fakta ini bikin Xiaolin mikir keras. Saldo dia sekarang cuma 800 poin. Jadi haram hukumnya buat gagal di sini. Di saat barengan dia teringat kata-kata Capsec. 3 murid terbaik bakal dapat tiket kualifikasi awal menuju dunia baru. Ketua kelas bakal dipilih ulang abis ujian. Jadi ini kesempatan terakhir. Apalagi Wong juga lagi licik ngerencanain kejatuhannya, bikin makin ribet. Sekarang pentolan kelas 7 itu cuma Xiao Yue sama Wang Dalin. Kalau Dalin jadi ketua, kelar deh abang kita akses arena bakal ditutup. Makanya Xiaolin wajib banget jadi lebih kuat. Selesai ngobrol, dia langsung cabut. Si kakak kelas bengong ngebatin, pantas aja cowok ini kepilih jadi ketua kelas. Etos kerjanya beneran gila banget. Pindah ke ruang senam. Anak-anak pada heboh, nggak terima masa kandidat dengan status ampas itu bisa jadi ketua kelas. Ini Liang Ziyue dari kelas 6. Di sebelahnya, Wang Dalin ngeremuk botol ngamuk brutal sama konselor mereka yang bikin keputusan bodoh itu. Dia ngoceh nyalahin Pak Chen Chuan. Dulu, gurunya juga murid ampas, makanya dia malah pro sama kroco bawah macam Xiaolin. Wang Dalin kelihatan stres berat. Dia masih dendam ke Sumat pas ditolak mentah-mentah sama Xiao Yue di depan anak-anak lain. Kacungnya si Ziyue ngasih ide busuk. Mending mereka langsung kasih pelajaran aja ke Xiaolin sekarang. Ngapain nunggu 3 bulan coba? Ternyata orang ini punya koneksi kuat sama senior kelas atas. Berkat itu, gila kan niat busuknya? Tapi kalian wajib lihat abang kita sekarang. Dia malah asik latihan kardio gila-gilaan demi ningkatin fisiknya. Sini ngumpul kelar sesi latihan. Ini karakter utama kita mutusin buat balik ke asrama. Dia pede banget latihan tiap hari. Pasti bikin dia makin jago dengan cepat. Tapi lihat nih, pas dia nyoba buka pintu, gagangnya macet total yang berarti. Dikunci rapat dari luar. Gila kan?